Salam semuanya. Apa pentingnya kita melakukan evangelis? Kenapa kita harus melakukan evangelis? Contoh apa yang kita ikuti untuk melakukan evangelis? Pertama, apa itu evangelis? Cara yang paling sederhana untuk memahami apa arti evangelis adalah mengacu kepada pengajaran Paulus 6 tentangnya. Paulus kurang lebih mengatakan bahwa evangelisi berarti membawa kabar baik tentang Yesus kepada setiap orang dalam segala situasi dan berusaha membawa mereka baik secara perorangan maupun kelompok kepada pembaharuan. Oleh kuasa ilahi dari pesan Injil itu sendiri, maka inti dari evangelis adalah pernyataan keselamatan di dalam Yesus Kristus dan tanggapan dari orang yang menerima pewartaan Injil itu di dalam iman. Yang kedua adalah karya Roh Kudus, oleh karena pusat evangelis adalah Kristus. Maka evangelisi harus secara langsung berhubungan dengan Kristus. Karena itu Paulus ke-6 berkata, tidak ada evangelisi yang sejati kalau tidak mewartakan namanya Yesus dari Nazaret, Sang Putra Allah, ajarannya, hidupnya, janji-janjinya, kerajaannya, dan misterinya. Atas dasar pengertian ini, Santo Paus Yohanes Paulus kedua merumuskan dengan lebih sederhana sebagaimana diajarkan dalam Konsili Vatikan II, yaitu evangelisi itu berkenaan dengan masuknya kita dalam misteri kasih Allah yang mengundang setiap orang ke dalam hubungan yang pribadi dengan Kristus. Karena itu, evangelisi bukan semata meneruskan ajaran ataupun suatu pengetahuan tentang iman yang dipahami kepala, tetapi lebih dalam daripada itu, evangelisi menyangkut perubahan keseluruhan hidup kita, atau yang lebih dikenal dengan istilah pertobatan. Perubahan itu terjadi karena perjumpaan kita dengan Kristus yang mengundang kita untuk masuk dalam kehidupannya sendiri, ke dalam misteri kasihnya yang tak terpahami, sebab dengan demikian kita menjadikan segala pemikiran dan kehendak Kristus sebagai pemikiran dan kehendak kita sendiri. Dengan demikian, kita kelak dapat menerima janji keselamatan kekal dalam kerajaan Allah, sebagaimana dijanjikannya. Ajaran serupa juga disampaikan oleh Paus Fransiskus ketika menjelaskan tentang terang iman. Paus Fransiskus mengajarkan bahwa kebenaran yang diungkapkan iman adalah kebenaran yang berpusat pada perjumpaan dengan Kristus, pada permenungan tentang hidupnya, dan pada kesadaran akan kehadirannya. Evangelisi adalah yang merupakan penyampaian kabar baik itu, mengisyaratkan terlebih dahulu dari orang yang mewartakan sebuah perjumpaan pribadinya dengan Kristus yang mengubah seluruh hidupnya, ibaratnya untuk membawa orang lain agar berjumpa dengan Kristus. Seseorang harus terlebih dahulu berjumpa dengan Kristus. Mengapa kita melakukan evangelis? Atau mengapa kita bagusnya melakukan evangelis?
Bagi yang sudah mengikuti kursus evangelis pribadi tentunya masih ingat akan ayat Matius 28 pasal 19-20 yang disebut sebagai amanat agung. Pesan Yesus yang terakhir sebelum ia naik ke surga, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Matius 28, 19-20. Ayat ini menjadikan acuan akan pentingnya evangelis dalam kehidupan umat Kristiani sebagai murid Kristus. Kita dipanggil untuk mewartakan Kristus yang telah mengubah kita, karena Kristus menghendaki agar semua orang dapat diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 pasal 4. Apa prinsip evangelis atau apa artinya evangelis? Atas dasar pengertian di atas, kita mengetahui bahwa ada 3 prinsip yang harus ada dalam evangelis. Apa itu prinsip evangelis atau apa artinya evangelis? Atas dasar pengertian di atas, kita mengetahui bahwa ada 3 prinsip yang harus ada dalam evangelis, yaitu pertama adalah mengalami Kristus, kedua mengikuti Kristus sebagai muridnya, dan yang ketiga adalah membagikan Kristus, baik melalui perkataan maupun perbuatan dalam kehidupan kita. Untuk melaksanakan ketiga prinsip ini diperlukan kerendahan hati dan totalitas agar evangelisi itu dapat berdaya guna baik bagi kita yang melakukannya maupun bagi orang-orang yang menerima perwantaan Injilnya. Untuk maksud melaksanakan tugas evangelis ini, kita melihat kepada Bunda Maria sebagai teladan kita, sebagai contoh kita. Sebab dalam diri Bunda Maria, ketika prinsip evangelis dapat kita lihat secara nyata dan sempurna dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita menyebut Bunda Maria sebagai model atau contoh evangelis, sebab ia telah mendahului kita dalam hal melaksanakan perintah Tuhan untuk mewartakan Kristus melalui teladan hidupnya. Bunda Maria mengalami Kristus. Dengan dipilihnya sejak awal mula bahwa Bunda Maria menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Kristus, Bunda Maria telah mengalami kepenuhan rahmat Allah sejak terbentuknya dalam kandungan ibunya. Malaikat Gabriel diutus Allah untuk menyampaikan kabar gembira ini, menyatakan hal ini dengan mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 pasal 28. Salam sang malaikat itu yang mengatakan kepada Bunda Maria, "Salam hai engkau yang dipenuhi rahmat," menyatakan penghormatan yang istimewa kepada Bunda Maria. Pertama, karena perkataan salam atau hai ini bukan ungkapan salam biasa seperti kata selamat pagi. Ini hanya muncul lagi dalam Injil sebagai salam penghormatan kepada Kristus. Kita lihat Matius 26 pasal 49 sampai 27 dan 29. Markus 15 pasal 18, Yohanes 19 ayat 3. Tentu penggunaan kata salam kepada Bunda Maria ini tidak menyatakan kesetaraan dengan Kristus.
Namun kita mengetahui bahwa ucapan salam tersebut adalah ungkapan penghormatan yang istimewa kedua. Tidak pernah ada satupun tokoh manusia dalam kitab suci, entah dari perjanjian lama atau perjanjian baru, yang diberi salam hormat oleh malaikat utusan Tuhan. Yang umumnya terjadi adalah sebaliknya. Manusia menghormati malaikat seperti ketika Abraham sujud sampai ke tanah untuk menghormati ketiga orang tamunya. Kejadian 18 ayat 2, yang datang dengan menyampaikan perkataan janji Tuhan akan kelahiran anak laki-lakinya baginya. Lihat Kejadian 18 ayat 10. Atau Yakub yang meminta malaikat itu untuk memberkatinya. Lihat Kejadian 32 ayat 26. Juga Tobit dan Tobia yang sujud di hadapan malaikat Rafael ketika mereka mengetahui bahwa ia ternyata bukanlah salah seorang kerabat mereka, namun adalah malaikat yang diutus Tuhan. Tobit 12 ayat 13-16. Maka jika malaikat Tuhan datang kepada Bunda Maria dan kemudian memberikan salam hormat yang belum pernah diucapkan sebelumnya kepada siapapun, tentu kita mengetahui bahwa Bunda Maria adalah seorang yang istimewa di hadapan Allah. Warta kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Bunda Maria juga menyatakan karya Allah Tritunggal dalam rencananya untuk mengutus Kristus putranya ke dunia. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 pasal 35. Dalam peristiwa inkarnasi Kristus, Bunda Maria dinaungi oleh kuasa Allah Bapa, dan ia menerima Roh Kudus yang turun atasnya sehingga ia mengandung dan melahirkan Kristus, Sang Putra Allah. Dengan ketaatan, Bunda Maria menerima Sang Putra Allah, yaitu Sang Sabda, sehingga Sabda itu dapat menjelma menjadi manusia. Karena ketaatan Bunda Maria itulah, maka dapat dikatakan bahwa Bunda Maria pertama-tama menerima Sang Sabda itu di dalam hatinya sebelum ia mengandung Kristus di dalam rahimnya. Bunda Maria mengikuti Kristus. Pemilihan Bunda Maria sebagai seorang wanita yang melahirkan Kristus memang terjadi atas inisiatif Allah yang memberikan kepenuhan rahmat kepadanya. Namun rahmat tersebut juga ditanggapi dengan sempurna oleh Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang perempuan yang taat kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Karena ketaatannya kepada Allah, Bunda Maria menerima sabda Allah yang disampaikan kepadanya oleh malaikat Gabriel dan kemudian menaatinya. Itulah sebab Kristus mengatakan demikian tentang ibunya, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Lukas 8 ayat 21. Belajar dari contoh atau teladan Bunda Maria, sudah saatnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah aku setia mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya? Setiap mendengarkan sabda Tuhan berawal dari hal kecil yang sederhana, yaitu membaca kitab suci setiap hari dan merenungkannya. Apakah hal ini sudah kita lakukan? Sebab untuk melaksanakan sabda Tuhan, kita perlu untuk mengetahuinya terlebih dahulu, entah dengan cara mendengarkan ataupun membaca sabdanya itu, dan kemudian meresapkannya
supaya menjadi kesatuan dengan hati dan pikiran kita. Sungguh ini merupakan undangan dan sekaligus tantangan bagi kita semua. Bunda Maria membagikan Kristus. Apakah kita telah membagikan Kristus? Menyampaikan Kristus kepada dunia. Apakah kita sudah menyampaikan Kristus kepada dunia? Oleh ketaatan Bunda Maria, Kristus Sang Sabda dapat menjelma menjadi manusia. Karena itu, betapa dalamnya makna perkataan Bunda Maria. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Sebab dengan perkataan ini Maria menyatakan kesempurnaan kehendak bebasnya dan menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Allah, dan tergenapilah rencana Allah untuk menjadikannya sebagai bunda yang melahirkan Kristus putranya. Dengan kesediaan Bunda Maria ini menyampaikan Kristus kepada dunia dan dunia kepada Kristus. Kerendahan hati Bunda Maria. Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati sebagai pengikut Kristus? Peran serta Bunda Maria di awal kehidupan Kristus di dunia diawali dengan kerendahan hatinya saat ia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1:38. Bunda Maria menempatkan diri sebagai hamba Tuhan walaupun telah dipilih untuk menjadi Bunda Putra Allah yang Maha Tinggi. Bunda Maria telah terlebih dahulu melaksanakannya apa yang kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Lukas 17 ayat 10. Tidak minta diistimewakan. Kita mencontohkan bagaimana teladan Bunda Maria. Kerendahan hati Bunda Maria juga nampak dari kesediaannya untuk melakukan segala ketentuan yang berlaku tanpa meminta keistimewaan. Walaupun sesungguhnya keadaannya adalah khusus dan istimewa, Bunda Maria tetap mengikuti ketentuan Taurat Musa tentang seorang wanita yang baru melahirkan, dan ketika genap waktu pentalahiran, menurut hukum Taurat Musa mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 22. Menyimpan perkara dalam hati dan merenungkannya. Selain dari tidak menuntut perlakuan istimewa, teladan kerendahan hati Bunda Maria nampak dari kesederhanaan dan kesediaannya untuk menyimpan segala perkara dalam hatinya. Tetapi Bunda Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2:19-51. Di dalam proses penyimpanan di dalam hati inilah kita melihat bahwa Bunda Maria menerima segala perkara yang terjadi dalam kehidupannya dan merenungkan maknanya. Bunda Maria menerima keadaannya yang sederhana dan miskin, tak mengeluh saat harus melahirkan di kandang yang hina dan ditolak oleh sanak saudaranya, namun ia juga mengalami penghiburan dari Tuhan saat para gembala dan orang Majus menyembah putranya dan para malaikat menyanyikan kidung pujian baginya. Saat mempersembahkan Yesus di bait Allah, Bunda Maria merenungkan nubuat Simeon
bahwa kelak pedang akan menembus jiwanya. Bersama Yusuf suaminya, Bunda Maria harus mengungsi ke tanah Mesir dengan membawa bayi Yesus. Sekembalinya dari tanah Mesir, mereka hidup sebagai keluarga kecil dan sederhana di Nazaret. Bunda Maria juga mengalami kekhawatiran luar biasa saat kehilangan Yesus di Bait Allah saat umur 12 tahun. Mengantar sesama kepada Kristus. Akhirnya kerendahan hati Bunda Maria juga ditunjukkan dengan bagaimana ia mengarahkan sesamanya kepada Kristus dalam pesta perkawinan di Kana. Saat ia mengetahui bahwa tuan rumah kehabisan anggur, ia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dia katakan padamu, buatlah itu." Yohanes 2 ayat 5. Bunda Maria tidak mengarahkan perhatian orang-orang kepada dirinya yang menemukan keadaan kekurangan. Totalitas Bunda Maria dengan kesediaan menjadi ibu yang mengandung, melahirkan Kristus dan membesarkannya, Bunda Maria mempersembahkan seluruh hidupnya kepada rencana Allah. Ia selalu menyertai Kristus sejak kelahirannya sampai wafatnya dan dekat salib Yesus berdiri. Yohanes 19:25. Baik teman-teman, itu tentang evanggelis. Pentingnya kita harus berevanggelis atau bagaimana kita harus melakukan evanggelis. Semoga bermanfaat. Juga silakan bagikan juga pesan atau video ini karena kita penting mencapai semua orang. Terima kasih.